Tang San diam-diam berjalan ke bagian terdalam dan duduk, menunggu dengan tenang. Tidak ada tamu di kedai hari ini, jadi mungkin mereka semua memperhatikan pertempuran kaisar. Petugas kedai membawakan Tang San segelas bir, tanpa berkata apa-apa, dia mundur sendiri. Tidak lama kemudian, di kursi di seberang Tang San, sosok ilusi berangsur-angsur terbentuk, seperti kabut yang tiba-tiba menyembur keluar, dan kabut ini mulai hidup. "Bagaimana kabarmu?" Tang San bertanya dengan acuh tak acuh. "Semuanya berjalan dengan baik. Pembagian awal sudah dimulai, tetapi itu tidak akan terlalu cepat, karena kamu harus sangat berhati-hati. Apakah kamu benar-benar yakin bahwa kamu dapat membutakan persepsinya? Jika tidak, semua yang kami lakukan akan sia-sia." Tang San sedikit mengangguk, dan berkata, "Aku sudah membayarmu begitu banyak uang, jika tidak berguna, mengapa aku harus melakukan ini? Kalian semua ikuti saja rencanaku. Jangan khawatir, pertempuran untuk kaisar masih panjang. Cukup bagimu untuk bersiap. Penyembunyian adalah yang pertama. Nanti, aku akan memberitahumu kapan harus melakukannya. Oke, pastikan saja, kami tidak akan mengembalikan uangnya. Yah, tidak perlu mundur. Selama kamu menyelesaikan rencananya sesuai kesepakatan." Setelah mengatakan ini, cahaya di sekitar tubuh Tang San sedikit berputar, dan pada saat berikutnya, dia menghilang. Pria berjubah di sisi yang berlawanan jelas kaku, dan dia tidak bergerak untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia perlahan menghela nafas, dan sosoknya menghilang. Halo yang terdistorsi di White Tiger Hotel masih ada, ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh menara ruang dan waktu. Tang San muncul di tengah cahaya yang terdistorsi, dan kemudian berubah kembali menjadi penampilan Jin Miaolin. Selama periode waktu ini, bahkan jika ada penyelidikan spiritual, apa yang dia rasakan adalah bagaimana dia berkultivasi di dalam ruangan. Selanjutnya, dia akan menghadapi Ko ketiga. Di 2 game pertama, dia melewati level dengan patung Juggernaut, jadi bagaimana dengan game ketiga? Tang San menyipitkan matanya sedikit dan perlahan berdiri. Tang San berjalan keluar dari White Tiger Hotel sendirian, tanpa memanggil para tetua lainnya, dan bergegas pergi ke satu arah. Setelah berjalan selama lebih dari setengah jam, dia tiba di tujuannya. Melihat gunung suci yang tinggi di depannya, dia berhenti dan duduk bersila di kaki gunung. Tepat ketika dia duduk, nafas kehidupan yang kaya menyembur keluar, dan tiba-tiba, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, tanaman di sekitarnya tampak dipenuhi dengan jiwa, bergoyang dengan lembut, meregang, dan tumbuh dengan cepat. Tumbuhan di daerah kilometer di sekelilingnya penuh dengan kehidupan. Penjaga di kaki gunung suci melihat seseorang duduk di kaki gunung, jadi mereka berjalan. Ketika mereka merasakan kekuatan hidup yang tak tertandingi di tubuh Tang San, mereka tiba-tiba menunjukkan tatapan terpesona, tenggelam dalam energi kehidupan, mereka tidak bisa menahan diri. Sama sekali tidak ada cara untuk menghentikannya. Bidang yang memberi kehidupan sangat ajaib, bahkan klan pohon emas biru mungkin tidak dapat menggunakannya, tetapi Tang San dapat menggunakannya dengan mahir. Tang San hanya duduk di sini menunggu dengan tenang, waktu berlalu dengan cepat. "Aku tidak tahu berapa lama," sebuah suara lembut terdengar dalam kesadarannya, "apakah kamu di sini untuk menemuiku?" Tang San kemudian membuka matanya, melayang, dan membungkuk ke arah gunung suci, yang mulia. "Ayo!" Cahaya merah keemasan yang menyilaukan turun dari langit dan menyinari Tang San, langsung membuat tubuhnya lebih hidup. Tang San tidak melawan, membiarkan sinar merah keemasan menarik tubuhnya. Dalam sekejap, Tang San menghilang. Bahkan jika dia telah pergi, kehidupan di sekitarnya masih sangat kaya. Detik berikutnya, Tang San datang ke depan sebuah istana besar. Seorang pria halus berdiri di sana. Bukankah itu Kaisar Tianyang Tianjing? Gunung suci tempat Tang San datang secara alami adalah Gunung Suci Tianyang. Melihatnya, Tang San buru-buru melangkah maju dan membungkuk. Tianyang Tianjing memandangnya ke atas dan ke bawah, dan berkata, "Kamu telah membuat banyak orang terkesan hari ini. Meskipun aku menduga bahwa kamu akan memiliki cara, aku tidak berharap kamu dapat menggunakan pemberian hidup sedemikian rupa, dan memberi itu kembali langsung melalui peralatan. Yuan, jadi kamu bisa menang hari ini. Ini di luar dugaanku." Tang San tersenyum dan berkata, "Karena kamu telah berpartisipasi, kamu harus melakukan yang terbaik. Alasan utamanya adalah pedang yang terdapat dalam patung Kaisar Iblis besar pedang Sein sangat kuat, kalau tidak aku tidak akan bisa menang."
Tianyang Tianjing sedikit mengernyit dan berkata, aku tidak menyangka bahwa dia telah berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir. Sekarang dia mungkin tidak berada di dasar kekaisaran Tianyu. Untuk dapat mempertahankan niat pedang yang begitu kuat di patung biasa, kultivasinya pasti telah mencapai tingkat yang baru. Ini adalah peningkatan dalam persepsinya sendiri. Tang San berkata sambil tersenyum, itu jauh lebih buruk darimu. Tianyang Tianjing meliriknya dan berkata, oke, jangan bicara omong kosong. Apa yang kamu cari dariku? Untuk pertandingan selanjutnya, Tang San sedikit mengangguk dan berkata, Yang Mulia, aku ingin menang. Karena aku telah berpartisipasi, aku juga berharap untuk berpartisipasi dalam pertempuran untuk tahta kaisar. Kaisar Tianyang Tianjing menunjukkan ekspresi terkejut, menatap Tang San yang sangat jujur di depannya, apakah kamu punya ide tentang posisi kaisar? Tang San bertanya kembali, Yang Mulia, tidakkah kamu berpikir bahwa akan lebih bermanfaat bagi kita jika aku menempati posisi, dan tidak akan ada oposisi yang kuat dari kekaisaran Tianyu? Dengan cara ini, aku dapat dibenarkan tinggal di pengadilan leluhur, masa depan akan menjadi inti kehidupan pengadilan leluhur. Ini akan bermanfaat bagi semua Yang Mulia, dan aku adalah orangmu, dan kemudian semuanya secara alami akan mengikuti pengaturanmu. Kaisar Tianyang Tianjing tertawa dan berkata, kapan kamu menjadi milikku? Tang San tersenyum dan berkata, ketika kamu bertemu denganku untuk pertama kalinya, aku pikir aku milikmu. Tianyang Tianjing berkata, apakah kamu mengandalkanku? Tang San berkata, alasan utamanya adalah aku pikir itu masih berguna. Dan kamu adalah orang terkuat di dunia, bagaimana aku bisa melakukannya tanpa memeluk paha yang begitu tebal? Tianyang Tianjing sedikit mengangkat alisnya, menatap Tang San, matanya menyapu dari ujung kepala hingga ujung kaki, tetapi Tang San memiliki wajah yang tenang, membiarkannya mengawasinya. Aku tidak dapat membantumu. Kamu harus tahu betapa pentingnya pertempuran kaisar bagi istana leluhur, dan bahkan seluruh benua. Aku tidak dapat membantumu untuk beroperasi secara diam-diam. Orang itu Tianhu memiliki mata yang tajam, dan setiap kecurangan akan terlihat olehnya. Jangan berbicara tentangmu, aku tidak dapat membantu bahkan jika itu adalah esensi bunga liang. Kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu sendiri. Tang San berkata dengan senyum masam, Yang Mulia, kamu juga meremehkanku. Bagaimana aku bisa membiarkanmu menipu untukku? Bagaimanapun, aku juga kepala kota sekarang. Tianyang Tianjing Huang berkata dengan terkejut, kamu datang kepadaku tepat setelah pertandingan, bukankah kamu ingin aku menipu untukmu? Tang San terdiam beberapa saat, lalu berkata, tidak, tentu saja tidak. Aku ingin kamu membantuku melindungi hukum, dan kemudian bersiap untuk pertandingan berikutnya. Tianyang Tianjing bertanya dengan rasa ingin tahu, biarkan aku membantumu melindungi hukum. Bagaimana cara melindungi hukum? Hukum macam apa? Tang San merendahkan suaranya dan mengucapkan beberapa patah kata padanya. Tianyang Tianjing Huang tiba-tiba mengungkapkan cahaya aneh, seberapa yakin kamu? Tang San berkata, aku hanya 60-70% yakin, tetapi jika kamu melindungi hukum untukku, jika aku bisa melepaskannya, saku harus 90% pasti. Setelah berhasil, sekarang, hehe, kamu mengerti. Mata Tianyang Tianjing sedikit menyipit, seolah sedang memikirkan sesuatu. Jika kamu berhasil, selama keberuntunganmu tidak terlalu buruk, seharusnya tidak menjadi masalah untuk memasuki semifinal. Namun, jika kamu ingin mencapai akhir, kekuatanmu masih belum cukup. Tang San berkata dengan senyum masam, Yang Mulia, aku tidak berpikir bahwa aku harus memenangkan kemenangan terakhir, tetapi bukankah ini semacam kemajuan untuk mengambil satu langkah maju? Selangkah demi selangkah, aku akan mengambilnya perlahan. Bagaimanapun, aku hanyalah klan pohon emas biru. Tianyang Tianjing berkata dengan marah, kamu benar-benar tidak terlihat seperti keluarga pohon emas biru. Tang San tersenyum malu-malu, kalau begitu kamu setuju. Tianyang Tianjing berkata, sekarang. Tang San buru-buru mengangguk dan berkata, ayo lakukan sekarang. Saat ini, semua perhatian tertuju pada permainan, kamu harus memiliki tempat yang cocok. Tianyang Tianjing berkata tanpa daya, kamu benar-benar bergantung padaku. Yah, aku akan membantumu lagi. Ikutlah denganku. Saat dia berbicara, cahaya merah keemasan naik dari tubuhnya, membungkus dirinya dan tubuh Tang San membubung ke langit, terbang menuju kejauhan.
Sebagai Kaisar Tianyang Tianjing, terbang di halaman leluhur secara alami tidak memiliki keraguan. Tang San menahan auranya, dan hanya menggunakan energi hidupnya untuk melindungi tubuhnya, dan kemudian dia sepenuhnya dipimpin oleh Kaisar Tianyang Tianjing dan terbang ke kejauhan. Segera, Kaisar Tianyang Tianjing menerbangkannya keluar dari istana leluhur. Saat terbang, Tianyang Tianjing berkata kepada Tang San, secara komparatif, domainku adalah yang paling aman, tetapi kamu tidak dapat mengendalikan energi kehidupan di domainku. Aku akan membawamu keluar dan menemukan tempat yang cocok, ketika saatnya tiba, aku akan menyegel ruang di sekitarnya dengan indera spiritualku, kamu dapat melepaskannya, dan jika ada bahaya, aku akan melindungimu. Tang San segera terlihat gembira, dan berkata, terima kasih, Yang Mulia, aku beruntung memilikimu. Tianyang Tianjing Huang berkata dengan ringan, aku tidak membantumu untuk apa-apa, tidak peduli ketika kamu menjadi seorang kaisar, buah emas biru pertama yang lahir di tubuhmu. Tentu saja itu milikmu, aku awalnya milikmu, dan apa yang lahir dalam diriku secara alami milikmu. Namun, aku tidak tahu efek spesifiknya, jadi aku hanya bisa melihatnya ketika saatnya tiba. Lagi pula, selain dari nenek moyang pohon, keluargaku belum menghasilkan seorang kaisar. Baiklah, Kaisar Tianyang Tianjing tahu bahwa dia mengatakan yang sebenarnya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Terbang keluar dari halaman leluhur sekitar 100 km, Tianyang Tianjing membawa Tang San ke lembah dengan vegetasi yang rimbun. Kesadaran ilahi yang kuat berkembang dari Tianyang Tianjing Huang. Kesadaran ilahi tidak terlihat, tetapi sepenuhnya mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar. Bahkan panas matahari diblokir oleh Tianyang Tianjing Huang. Jatuh ke tanah, Kaisar Tianyang Tianjing mengangguk ke Tang San dan berkata, mari kita mulai. Oke, Tang San mengangguk hormat padanya, lalu berjalan ke samping. Dia perlahan mengangkat telapak tangannya, cincin penyimpanan di jarinya berkedip, dan pada saat berikutnya, sangkar besar muncul dari udara tipis dan mendarat di tanah, dan raungan rendah langsung bergema melalui lembah. Sangkar itu sangat besar, dan di dalamnya ada seekor naga raksasa dengan sisik ungu tua di sekujur tubuhnya, hanya kaki belakangnya tetapi tidak ada kaki depan, dan kerah besar di lehernya. Benda ini adalah naga ganas yang diambil Tang San dengan 13.000 koin ametis di pelelangan super, dan itu juga merupakan kepala naga boneka di mulut Raja Iblis Kristal, naga mutan yang kekuatan tempurnya mendekati kekuatan kaisar. Segera setelah sangkar itu jatuh ke tanah, naga yang ganas itu mulai mengaum dengan panik, dan tubuhnya yang besar berputar dengan liar, membanting ke dalam sangkar. Dengan sangkar ini saja, sebenarnya tidak mungkin untuk menjebak naga ganas itu, yang benar-benar menjebak naga ganas adalah kerah di lehernya. Kaisar Tianyang memandang Tang San dan berkata, apa yang akan kamu lakukan? Tang San berkata, Yang Mulia, tolong bantu aku menekan naga ganas itu terlebih dahulu. Yah, cahaya merah keemasan melintas di mata Tianyang Tianjing Huang, dan saat berikutnya, suhu ruang di sekitarnya tiba-tiba meningkat, dan kemudian, paksaan yang mengerikan turun dari langit, dan kekuatan penindas yang besar jatuh ke atas naga yang ganas. Awalnya masih dalam keadaan gila, naga ganas yang terus menabrak sangkar itu langsung ditekan dan tidak bisa bergerak, tetapi sangkar itu tidak rusak sama sekali. Hanya dengan menggunakan kekuatan, Kaisar Tianyang Tianjing telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Tang San berpikir dalam hati, Tianyang Tianjing Huang lebih kuat dari yang dia duga. Tianyang Tianjing menekan naga yang ganas, mengapa dia tidak mengintimidasi dirinya sendiri? Naga ganas itu masih berusaha untuk berjuang, bahkan jika menghadapi Kaisar Tianyang Tianjing, ia masih tidak memiliki niat untuk menyerah. Tang San tidak berani menunda, dia segera melangkah maju, dan membuka kandang dengan kunci yang dia dapatkan di pelelangan. Pintu di satu sisi sangkar terbuka, Tang San langsung memasukinya, dan membuka kunci lingkaran sihir di sangkar, sangkar terbelah dari atas ke samping. Benda ini muncul di pelelangan, dan semua orang tahu untuk apa benda itu digunakan. Ini adalah senjata penghancur yang tidak dapat dikendalikan. Tidak ada keraguan bahwa keberadaan seperti naga ganas akan menyebabkan kerusakan besar jika langsung dilemparkan ke kota. Tapi masalahnya adalah naga ganas itu muncul di pelelangan, dan semua orang tahu siapa yang membelinya. Jika naga ganas itu mengamuk di masa depan, pembeli asli harus disalahkan. Ini juga alasan mengapa naga ganas, yang kekuatan tempurnya mendekati level kaisar,
akhirnya hanya menjual 13.000 koin ametis. Tidak terkendali adalah satu, pemilik diketahui dan tidak bisa merahasiakan adalah yang kedua. Tang San melayang ke udara, tepat di atas kepala naga ganas itu, berdiri di atas kepala naga ganas yang diangkat dengan enggan. Ada satu tanduk di atas kepala naga ganas yang miring ke belakang, dan satu tanduk memancarkan lingkaran ungu tua. Aura destruktif itu membuat Tang San merasa sedikit tidak nyaman. Jika bukan karena Kaisar Tianyang Tianjing menindas naga ganas, dengan kekuatannya saat ini, jika dia ingin menekannya, saya khawatir itu akan membutuhkan banyak masalah. Adanya kekuatan penghancur membuat naga ganas itu bahkan tidak takut dengan posisi para dewa. Jika Tang San ingin menekan naga ganas itu, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan absolut. Tang San menarik napas dalam-dalam dan berkata ke arah Tianyang Tianjing Huang, "Yang mulia, mohon terus menekannya. Aku akan melepaskan kerahnya." "Bagaimana kamu bisa menekannya ketika kamu melepaskan kerahnya?" Tianyang Tianjing bertanya dengan curiga. Tang San berkata, "Jika kamu tidak melepas kerahnya, kamu tidak akan pernah bisa membiarkan naga ganas itu kembali ke hatinya, bahkan jika itu secara tidak sadar. Aku ingin mencobanya, tetapi jika tidak berhasil, pasang kerahnya lagi." Cara menggunakan kerah dan sumber daya apa yang perlu dicocokkan, staf memberitahu dia ketika dia menerima lot. Faktanya, kerah itu hanya bisa membungkam naga yang ganas itu. Bukan karena Tang San tidak pernah berpikir untuk membuang naga ganas itu selama kompetisi, membiarkan naga ganas itu membuat kekacauan di lapangan. Tapi itu terlalu tidak terkendali, bahkan jika dia bisa mengendalikan kerahnya, setelah dia bisa mengendalikan naga yang ganas, dia tidak memiliki kekuatan bertarung, dan itu masih sia-sia. Karena itu, dia sudah memikirkannya. Setelah menggunakan patung Sword Saint Great Demon Emperor, langkah selanjutnya adalah mengendalikan naga ganas itu. Seluruh klan naga tidak ada hubungannya dengan kekuatan kehancuran naga yang ganas, tetapi sebagai mantan generasi Raja Dewa, bagaimana mungkin dia tidak melihat kekuatan kehancuran? Di alam Dewa Douluo yang pernah dia tinggali, ada 5 Raja Dewa besar, yaitu, dia yang mengendalikan segalanya sebagai Raja Dewa tertinggi, Dewa Kebaikan, Dewa Kejahatan, Dewa Kehidupan dan Dewa Kehancuran. Dia menggantikan mantan Dewa Ashura. Dan kehidupan dan kehancuran pada awalnya adalah kebenaran inti dari alam dewa. Hidup adalah penciptaan, kehancuran adalah kehancuran, dan keduanya saling melengkapi. Sekarang, Tang San memiliki merek leluhur pohon di tubuhnya dan memiliki kekuatan hidup dari asal pesawat ini, dan kekuatan penghancur naga ganas tidak bisa menjadi kekuatan penghancur tingkat alam dewa, yang milik pesawat ini. Tang San dispekulasikan bahwa kelahiran kekuatan penghancur diperkirakan terkait dengan manipulasi keberuntungan Kaisar Iblis Rubah Surgawi.